Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga saudara-saudara sekalian diberikan kesehatan dan dilancarkan segala rezekinya. Baik saudara-saudara sekalian, kembali lagi bersama kami di channel Rizky Muhtadin. Sebelum memasuki berita informasi pada kesempatan kali ini, dimohonkan untuk saudara-saudara sekalian jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan jangan lupa komennya, serta tolong dibantu untuk share-nya untuk mendukung keberlanjutan dari channel Rizky Muhtadin. Terima kasih, silahkan simak berita informasi berikut ini. Baik saudara-saudara sekalian, berita informasi terpanas kali ini berasal dari pemerintahan kita, yang dimana salah satu programnya yaitu program makan bergizi gratis telah digugat ke Mahkamah Konstitusi, yang dinilai program MBG memiliki kecacatan konstitusional dan banyak masalah di dalamnya, karena program ini adalah program yang penuh polemik di tengah isu masyarakat yang tengah beredar maraknya kasus korupsi dan diduga menjadi lahan korupsi. Dan akhir-akhir ini isu terpanas di MBG adalah Kepala BGN telah membeli ribuan motor listrik untuk SPPG untuk program MBG ini. Bagaimana kelanjutannya, bagaimana gugatan ini terjadi, dan bagaimana hasil persidangan, silahkan ikuti channel kami dan saksikan video berikut ini. Saksikan dengan seksama, jangan di skip, dan jangan lupa subscribe, komen, dan like-nya. Baik, terima kasih, silahkan tonton video berikut ini. Kalian bisa kawal gugatan MBG di Mahkamah Konstitusi. Udah lihat kan, uang pajak kita dipakai dengan sangat ugal-ugalan. Mulai dari motor listrik untuk kepala SPPG, padahal yang lebih murah itu ada. Lagian ngapain dikasih motor? Kaos kaki 100.000 per pasang, pengadaan IO sampai ratusan miliar. Dan masih banyak lagi dugaan penggunaan uang pajak kita yang serampangan berkaitan dengan MBG. Nah, hari ini tanggal 15 April jam 15.30 ada sidang perdana judicial review terkait gugatan MBG dari koalisi MBG Watch. Kalian bisa mengawal ini semua dengan tonton live streamingnya di channel YouTube Mahkamah Konstitusi. Yang ini ya. Terus kalian juga bisa kasih dukungan dengan tanda tangan petisi di bio-nya MBG Watch, mbg.watch. Sekarang udah ada sekitar 80 ribuan. Kalian juga bisa melaporkan temuan di lapangan lewat mbgwatch.org. Data pelapor akan diverifikasi terlebih dahulu dan akan dilindungi supaya datanya itu benar-benar valid. Buat yang ngerasa percuma nggak bakal didengerin, kita jangan nyerah dulu dong sebelum mencoba. Mereka lagi semangat bener, masa kita nggak semangat? Ya nggak? Jadi yuk, ayo kawal uang pajak kita bersama-sama. Bye! Pertama-tama, rasanya penting juga untuk menyoroti soal ketidaksiapan dari pemerintah dan DPR ya, sebagai pihak yang sudah diundang oleh MK untuk memberikan keterangan. Karena sebetulnya ini bukan agenda pemanggilan pertama. Di sebelum Lebaran mereka sudah dipanggil untuk memberikan keterangan, tapi menyatakan diri belum siap. Tapi tadi ketika sudah diberikan kesempatan kedua pun, kita bisa melihat bagaimana DPR tidak memberikan keterangan tertulis kepada MK begitu, jadi hanya memberikan catatan-catatan singkat saja. Dan pemerintah pun demikian begitu. Kalau kita dari pernyataannya sebetulnya lebih banyak bersifat klaim, tidak ada data-data yang sifatnya empiris, yang bersifat kualitatif begitu ya. Padahal seharusnya data semacam itu bisa diberikan di tengah kita menyadari bahwa ini program sudah jalan di tahun kedua begitu ya. Dan itu juga tadi yang jadi pertanyaan pendalaman oleh majelis hakim kepada DPR maupun pemerintah terkait dengan misalkan apakah ada dampak signifikan dari penyelenggaraan MBG di tahun kedua ini terhadap klaim-klaim pemerintah dan DPR terkait dengan peningkatan gitu ya kualitas pendidikan yang katanya bersifat holistik. Dan ini pun juga yang ingin kami coba soroti begitu ya, bahwa ada semacam pergeseran dari politik penganggaran begitu. Karena dari awal ketika itu janji presiden yang memang itu prerogatif begitu ya, betul dari presiden untuk membentuk anggaran berdasarkan janji kampanye, tapi kan di awal dikatakan bahwa ini sifatnya untuk mengatasi stunting begitu. Lalu bergeser menjadi kalau kita lihat tadi dari pernyataan Dirjen malah bicara soal membuka lapangan pekerjaan, malah bicara soal kualitas fisik dari siswa, yang mana memang tanpa ada MBG pun sudah menjadi kewajiban dari negara begitu untuk menjamin kesejahteraan dari siswa. Itu pun juga tadi menjadi salah satu atau beberapa pertanyaan majelis terkait kenapa pos harus diambil dari pos pendidikan gitu. Kalau itu memang fokusnya adalah soal kesehatan fisik dari siswa, yang mana lagi-lagi memang kewajiban negara, ya ambil saja dari anggaran atau pos anggaran Kemenkes. Dan belakangan juga kalau kita lihat dari data di lapangan pun sudah sangat mudah untuk dilihat beberapa prioritas penganggaran BGN dalam hal ini penyelenggara MBG pun
tidak terlalu banyak porsinya justru untuk si makanan itu sendiri. Kita melihat belakangan ada penganggaran untuk motor begitu ya, untuk kaos kaki dan hal-hal yang sifatnya sama sekali tidak menunjang klaim-klaim pemerintah di ruang persidangan tadi. Lagi-lagi yang disayangkan juga ketika diberikan pertanyaan-pertanyaan oleh majelis, baik DPR maupun pemerintah pun tidak siap begitu untuk memberikan jawaban langsung di persidangan. Padahal itu hal yang penting seharusnya dipersiapkan oleh mereka untuk dinyatakan di muka sidang dan diketahui oleh umum bagaimana justifikasi dari klaim-klaim mereka yang disampaikan melalui sidang tadi. Sebelum lanjut, dimohonkan saudara-saudara sekalian jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan komen serta dibantu share-nya untuk mendukung keberlanjutan dari channel Rizky Muhtadin. Terima kasih. Tanggal 14 April besok saya sidang di Mahkamah Konstitusi terkait dengan gugatan MBG. Jadi saya sidang bareng dengan para guru, lalu ada mahasiswa juga, dan saya sebagai dosen yang mengajukan gugatan terkait MBG ke Mahkamah Konstitusi. Agenda besok itu mendengarkan keterangan DPR dan Presiden. Nah, jadi yang mau update-update info mengenai gugatan MBG ini, simak aja di video ini. Nanti saya akan buat terus nih video tentang gugatan MBG di Mahkamah Konstitusi. Nah, ini ada lagi nih, katanya MBG resmi digugat ke MK. Apa gara-gara kemarin berita motor listrik itu? Ya nggak tahu. Pokoknya ini berita benar apa enggak nih? Kita review komenannya. Ternyata 99%-nya itu setuju ya. Kalau MBG itu mau ditutup aja. Tapi ada juga yang bilang nggak usah ditutup Pak, dibenahi aja yang nggak memenuhi standar gitu. Ada juga yang bilang ditutup aja, diganti sama BPJS gratis, KIS-nya diaktifin, sekolah gratis, terus juga sembako dimurahin. Jadi kalian setujunya yang mana? MBG tetap berjalan, dibenahi aja yang nggak sesuai standar, apa tetap ditutup aja ya? Aku juga belum tahu sih beritanya. Coba komen di kolom komentar. Kalian bayangkan 6,9 miliar uang pajak rakyat Indonesia dipakai buat membeli kaos kaki para pelaksana makan bergizi gratis, ditambah 1,2 triliun dipakai untuk membeli motor listrik kepada mereka, dan ditambah 508,4 miliar untuk membeli tablet mereka. Kaget gak lu? Di tengah makan bergizi gratis, di mana gratis dan bergizinya masih menjadi tanda tanya, tapi kok ada dana kaos kaki miliaran dan dana beli motor listrik triliunan? Like what? Iya, jadi gue baru selesai ngebaca salah satu analisis yang sangat-sangat komprehensif parah dari Project Multatuli soal bagaimana kemudian anggaran dari Badan Gizi Nasional. Pertama, untuk pembelian kaos kaki, BGN itu mengeluarkan duit pajak kita sebesar 6,9 miliar. Dan salah satunya dibeli melalui e-katalog dari perusahaan PT Gajah Mitra Paragon dengan total 3,4 miliar. Di mana harga satuannya kalau misalkan kita lihat di laman websitenya, itu kurang lebih di antara kisaran 30 ribuan sampai dengan 100 ribuan. Which is yang mengagetkan adalah kaos kakinya itu tidak bermerek dan tidak SNI. BGN bahkan melontarkan kurang lebih 1,7 miliar untuk membeli kaos kaki lapangan yang dihargai 100 ribu per orang untuk 17 ribu pasang kaos kaki. Itu kaos kaki apaan tuh? Kaos kaki atau kedua nih gue bacain. Berdasarkan data pengadaan barang dan jasa BGN tahun 2025 yang kemudian dipublikasi oleh LKPP, dikatakan bahwa sebesar 1,2 triliun anggaran yang diambil dari pajak rakyat Indonesia dipakai buat pembelian sepeda motor listrik, dan itu belum termasuk ongkos pengirimannya. Selain beli motor listrik yang bikin kita kaget, tahu nggak, dari penelusuran yang dilakukan oleh Project Multatuli, BGN membeli sepeda motor listrik disediakan oleh perusahaan Jasa Arta Trimanunggal. Kira-kira harga satuannya adalah 48 sampai 49 jutaan. Gila. Tapi yang patut kita highlight banget di sini adalah dalam website MO Mobility, perusahaan baru mengunggah brosur kedua motor itu pada 18 Februari 2026. Sedangkan dalam profil di laman websitenya, sejarah perusahaan ini baru berdiri pada 2025, yang bahkan ngeklaim udah ngebangun 50 dealer resmi di berbagai kota di Indonesia. Sedangkan setelah tim Project Multatuli ngecek, bahkan di Google Maps, tidak ada satupun yang menunjukkan ada dealer MO Mobility. Bahkan alamat perusahaan yang tercantum dalam website merujuk ke sebuah perusahaan motor listrik yang lain, yaitu PT Kaisar Motorindo Industri. Lanjut. Jadi penelusuran lain yang dilakukan oleh Project Multatuli itu menunjukkan hak paten desain industri motor ini itu justru baru didaftarkan pada 17 Oktober 2025, sementara proses pembelian motor itu diperkirakan sudah selesai pada 14 Oktober 2025. Kalau misalkan kita lihat sebagaimana kode dalam dokumen LKPP, gimana ceritanya baru didaftarin 17 Oktober tapi pembeliannya udah selesai di 14 Oktober? Like,
Ketiga, anggaran besar lain yang diambil dari pajak rakyat Indonesia adalah pembelian perangkat keras dan juga komputer. Salah satu yang mencolok adalah pembelian komputer tablet untuk sarjana penggerak pembangunan Indonesia yang mencapai 508,4 miliar. Tentu saja mereka ini adalah merupakan pelaksana dari makan bergizi gratis nantinya. Harga satuannya itu diperkirakan kurang lebih 17 jutaan. Penjualan produk itu adalah 1.000 sampai 5.000 unit. Kalau misalkan kita asumsi bahwa BGN itu membeli produk yang sama dengan harga yang kira-kira sekitaran 17 jutaan, maka 508,4 miliar itu bisa membeli 28.000 lebih tablet Samsung Galaxy Tab Active 5. Sementara kalau misalkan kita ngecek harga pasaran tablet ini, itu di pasaran hanya sekitar 8 jutaan. Ini pemborosan atau markup yang enggak sih? Yang harus kalian tahu bahwa di masa saat ini ketika Prabowo Subianto menjadi presiden, sarjana paramiliter ini itu menjadi komponen yang sangat-sangat penting bagi Bapak Prabowo buat proyek MBG. Bahkan menurut apa yang ditelusuri oleh Project Mutatuli, rencananya puluhan ribu bakal diangkat menjadi ASN di bawah BGN sebagai lembaga pemberi kerja. Mereka akan ditempatkan sebagai kepala unit dapur MBG, baik itu di tingkat kecamatan sampai dengan kabupaten. Ya, lo bisa mikir lah. Sekali lagi lo ingat baik-baik, 6,9 miliar untuk beli kaos kaki, 1,2 triliun untuk beli motor listrik, dan 500 lebih miliar untuk membeli tablet komputer, which is itu semua ya kira-kira kayak gitu. Baik saudara-saudara sekalian, itu dia berita informasi yang dapat kami sampaikan. Dimohonkan saudara-saudara sekalian jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan komen, serta dibantu share-nya untuk mendukung keberlanjutan dari channel Rizky Muhtadin. Terima kasih telah menonton channel ini dan nantikan video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya.